Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ada 29 surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang dilafalkan secara alfabet atau dibaca sesuai dengan bunyi asalnya. Huruf-huruf muqatta'ah ini ada 14. Yang pertama itu ada huruf nun, yang kedua ada huruf shad, yang ketiga ada huruf ain, yang keempat ada huruf kaf, yang kelima ada huruf ya, yang keenam ada huruf mim, yang ketujuh ada huruf qaf, yang kedelapan ada huruf to, yang ke-9 ada huruf ain, yang ke-10 ada huruf alif, yang ke-11 ada huruf lam, yang ke-12 ada huruf ha, yang ke-13 ada huruf sin, dan yang ke-14 yaitu huruf ro. Nah, dari 14 huruf itu ada 8 huruf yang huruf alfabetnya itu terdiri dari 3 huruf, yang mana huruf keduanya itu merupakan huruf mad atau huruf lin. Nah, contohnya pada huruf nun dan shad. Huruf nun apabila ditulis secara alfabetis, maka akan menjadi seperti ini. Huruf nun yang pertama merupakan huruf muqatta'ahnya. Kemudian huruf yang keduanya ini merupakan huruf mad atau huruf lin. Nah, huruf yang ketiganya merupakan huruf sukun. Nah, contoh yang kedua itu huruf shad. Nah, huruf shad ini apabila ditulis secara alfabetis maka menjadi seperti ini. Huruf shad merupakan huruf muqatta'ah. Nah, huruf yang keduanya ini merupakan huruf mad. Nah, huruf yang ketiganya merupakan huruf sukun. Kemudian, dari 8 huruf yang dimaksud itu, huruf apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Nah, huruf yang pertama yaitu ada huruf nun, yang kedua ada huruf qaf, yang ketiga ada huruf so, yang keempat ada huruf ain, yang kelima ada huruf sin, yang keenam ada huruf lam, yang ketujuh ada huruf kaf, dan yang terakhir ada huruf mim. Nah, ke-8 huruf ini dibacanya 6 harokat. Kemudian, jika huruf sesudah madnya diidghamkan, maka hukum bacaannya menjadi mad lazim harfi mutsaqal. Apabila huruf sesudah madnya tidak diidghamkan, maka hukum bacaannya menjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mad lazim harfi mutsaqal. Mad itu artinya panjang, lazim itu artinya harus atau wajib, harfi itu artinya huruf, dan mutsaqal itu artinya diberatkan atau diidghamkan. Nah, kemudian kenapa disebut dengan mad lazim harfi? Karena cara membacanya itu yaitu secara harfi atau secara huruf. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh dari mad lazim harfi mutsaqal ini, yaitu pada lafaz alif lam mim. Nah, lafaz alif lam mim apabila dijabarkan penulisannya maka akan menjadi alif, lam, dan mim. Cara membacanya itu seperti ini. Alif tidak termasuk ke dalam mad lazim harfi mutsaqal. Kemudian huruf lam. Lamnya ini dibaca 6 harokat. Kenapa 6 harokat? Karena dia merupakan salah satu huruf muqatta'ah yang mana huruf keduanya ini merupakan huruf mad. Nah, seperti ini. Lam, huruf mad yaitu alif, dan huruf mim sebagai huruf sukun. Nah, cara membacanya, lam ini huruf terakhir atau huruf sesudah madnya ini, sesudah mad yaitu huruf mimnya ini diidghamkan ke huruf berikutnya yaitu huruf mim. Maka cara bacanya di sini ada sedikit penekanan atau ditasdidkan. Seperti itu. Maka cara bacanya yaitu menjadi alif lam mim, diberi penekanan 2 harokat. Nah, mim yang ini, mim, dibaca 6 harokat, namun dia termasuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf.
Kenapa masuknya ke mad lazim harfi mukhaffaf tidak ke mad lazim harfi mutsaqal? Karena setelah huruf mim ini tidak ada huruf lagi atau tidak ditasjidkan, tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua yaitu lafaz tosimim. Nah, tosimim ini apabila dijabarkan maka akan menjadi to, sin, dan mim. Cara bacanya, to ini dua harokat. Kenapa dua harokat? Karena pada penulisan secara alfabetisnya dia hanya terdiri dari dua huruf saja, yaitu huruf to sebagai huruf muqatta'ah dan huruf alif sebagai huruf mad. Kemudian di sini ada huruf sin. Nah, sinnya ini dibaca 6 harokat karena dia termasuk ke dalam huruf muqatta'ah yang huruf alfabetisnya itu terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf sin, huruf ya sebagai huruf mad atau huruf lin, dan huruf nun sebagai huruf sukun. Cara bacanya yaitu tosim mim, tidak menjadi posin mim, tapi nunnya ini diidghamkan ke huruf mim, ke huruf berikutnya. Kan di sini ada tasjid. Nunnya ini tidak dibaca, maka dibacanya menjadi posim mim. Seperti itu. Mimnya ini juga termasuk ke dalam mad lazim harfi muhaffaf karena tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu alif lam mim sod. Apabila dijabarkan maka akan menjadi alif lam mim dan sod. Cara bacanya, alif tadi tidak termasuk dalam mad lazim harfi mutsaqal, kemudian lamnya diidghamkan ke huruf mim dan diberi penekanan 2 harokat. Kemudian sod itu 6 harokat, yang mana yang sod ini tidak termasuk dalam mad lazim harfi mutsaqal karena dia tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad lazim harfi muhaffaf ini seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa jika huruf setelah huruf mad pada huruf muqatta'ahnya itu tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Nah, mad lazim harfi muhaffaf ini terbagi menjadi dua. Ada yang dibaca 6 harokat, ada juga yang dibaca 2 harokat. Yang dibaca 6 harokat yaitu apabila huruf muqatta'ahnya ini huruf alfabetisnya terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf muqatta'ahnya, huruf yang keduanya merupakan huruf mad atau huruf lin, dan huruf yang ketiganya itu merupakan huruf sukun. Nah, itu dibacanya 6 harokat. Kemudian yang dibaca 2 harokat yaitu apabila huruf muqatta'ahnya ini secara alfabetnya terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf yang pertama merupakan huruf muqatta'ahnya dan huruf yang keduanya itu merupakan huruf mad. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh mad lazim harfi muhaffaf yang dibaca 6 harokat, yaitu terdapat pada huruf nun, sod, dan qaf. Nah, huruf nun kenapa dibaca 6 harokat? Karena huruf alfabet dari huruf nun ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf nun yang pertama sebagai huruf muqatta'ah, kemudian ada huruf wawu sebagai huruf mad atau huruf lin, dan huruf nun yang merupakan huruf sukun. Kemudian contoh yang kedua yaitu huruf sod. Di sini juga sama, dia terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf sod, huruf alif, dan huruf dal. Contoh yang ketiga yaitu huruf qaf. Dia juga sama, terdiri dari 3 huruf alfabet, yaitu huruf qaf, alif, dan fa. Kemudian kita masuk ke contoh yang mad lazim harfi mukhaffaf yang dibaca 2 harokat. Contohnya pada lafaz alif lam ro. Nah, alif lam ro, alifnya ini alif tidak termasuk ke dalam mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian huruf lam
dia dibaca 6 harokat karena dia terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf lam, alif, dan mim. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam huruf mad lazim mutsaqal? Karena cara membaca dari lafaz ini, huruf lamnya tidak diidghamkan ke huruf ro. Dia izhar ya, jelas. Alif lam ro tidak menjadi alif lar ro, tidak diidghamkan. Nah, ro-nya ini termasuk pada contoh mad lazim harfi mukhaffaf yang dibaca 2 harokat karena huruf alfabetnya ini hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf ro dan huruf alif. Kemudian pada lafaz toha, nah dia udah jelas ya, dia hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf to dan huruf alif, dan juga huruf ha dan huruf alif. Itu. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada lafaz hamim. Nah, ha dibaca 2 harokat karena ketika dijabarkan huruf alfabetnya ini hanya terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf ha dan huruf alif. Nah, mimnya dibaca 6 harokat. Dia termasuk kepada contoh mad lazim harfi muhaffaf yang dibaca 6 harokat seperti huruf nun, so, dan qaf. Karena saat dijabarkan huruf alfabetnya ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf mim sebagai huruf muqatta'ahnya, kemudian huruf ya sebagai huruf mad atau huruf lin, dan huruf mim yang terakhir itu sebagai huruf sukun. Makanya dia dibaca 6 harokat. Jelas ya perbedaannya, perbedaan dari huruf mad lazim harfi muhaffaf yang dibaca 6 harokat dan 2 harokat. Kalau 6 harokat dia terdiri dari 3 huruf. Kalau yang dibaca 2 harokat itu terdiri dari 2 huruf saja. Seperti ini. Nah, sekian pembahasan dari Teteh mengenai mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi muhaffaf. Nah, apabila kalian bertanya apa perbedaan dari mad lazim harfi mutsaqal dan mad lazim harfi muhaffaf, yaitu kalau mad lazim harfi muhaffaf itu cara membacanya itu diidghamkan. Biasanya ada huruf tasdid ya, huruf yang bertasdid. Kalau yang mad lazim harfi muhaffaf itu tidak ada huruf yang bertasdid dan dibacanya itu tidak diidghamkan ke huruf berikutnya. Sekian pembahasan dari Teteh. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup. Semoga materi yang disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.